Tanah Papua merupakan surga dunia yang diamanahkan Tuhan kepada kita semua. Dan sudah sepantasnya kita jaga baik dari tangan yang tidak bertanggung jawab maupun dari lifestyle kita yang kurang bersahabat dengan alam. Papua dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi. Julukan ini kerap diungkapkan oleh setiap manusia di dunia ini karena Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, yakni hutan, emas, tembaga, minyak, dan keindahan laut yang begitu indah. Papua seakan tanah perebutan dari berbagai negara di dunia, di antaranya Amerika Serikat, Portugis, Inggris, Jepang, Cina, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Bahkan di atas hasil kekayaan alam itu, masyarakat Papua sendiri hidup dalam kemiskinan, entah karena hasil kekayaannya dirampas oleh bangsa asing. Sebelum lanjut ke pembahasan burung yang cantik di Papua, perlu kita tahu, semenjak Papua direbut oleh Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1969, sampai detik ini, bangsa Papua sendiri bingung untuk melakukan segala hal di atas negerinya sendiri. Seolah-olah hidup dalam tekanan. Seluruh kekayaan alam termasuk emas dikeruk dan dijual ke Amerika, minyak ke Inggris, kelapa sawit ke Cina. Lembaga pemerintahan dari atasan sampai bawahan dikuasai oleh orang-orang non-asli Papua. Pengangguran asli Papua semakin bertambah. Setelah melihat persoalan ini, Presiden Joko Widodo memberikan 4 pemekaran provinsi baru, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Namun semuanya sia-sia karena setahun lebih jalannya roda pemerintahan, semuanya dikuasai oleh non-Papua, termasuk sekda sampai kepala-kepala dinas. Sekalipun banyak orang Papua yang mampu untuk duduk di kursi-kursi tersebut, tetapi semuanya karena diatur oleh kementerian dan ditunjuk langsung oleh Mendagri, sehingga orang asli Papua hanya duduk menjadi penonton di atas negerinya sendiri. Dengan berbagai macam penderitaan orang Papua, ternyata masih banyak orang-orang yang peduli dengan masyarakat asli Papua. Kita punya banyak kekayaan, kita beda ras dengan teman-teman Nusantara lainnya. Oleh karenanya mari saling kasih tahu satu sama lain. Pertahankan identitas kita, pertahankan tanah leluhur kita, adat istiadat kita, hutan kita, alam kita, dan biarlah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini gelisah tanpa Papua. Seperti yang kita tahu, tanah Papua memiliki sejumlah keindahan flora dan fauna yang memukau. Salah satunya yang terkenal adalah burung cendrawasih. Saking cantiknya hewan bersayap ini mendapat julukan si burung surga. Burung cendrawasih merupakan anggota dari keluarga Paradiseidae dan ordo Passeriformes. Diprediksi ada sekitar 30 jenis cendrawasih yang ada di Indonesia, yang mana 28 jenis diantaranya bisa ditemukan di Papua. Salah satu jenis burung cendrawasih yang paling terkenal dan banyak ditemukan adalah cendrawasih kuning besar atau Paradisea apoda. Cendrawasih termasuk ke dalam kelompok burung omnivora yang memakan buah-buahan, serta memangsa hewan-hewan yang berukuran kecil seperti serangga, laba-laba, ataupun siput. Burung cendrawasih mendapat julukan Bird of Paradise atau burung surga. Cendrawasih terkenal sebagai burung yang memiliki bulu indah dan menawan, terutama pada sang jantan. Bulu yang berwarna cerah itu ternyata digunakan oleh cendrawasih jantan untuk memikat hati cendrawasih betina. Bahkan, sang jantan dapat menari-nari demi menarik perhatian lawan jenisnya. Dalam tariannya, cendrawasih jantan akan menampilkan fleksibilitas bulu dan bentuk badan mereka, sehingga semakin menonjolkan keindahan warna bulunya. Perlu teman-teman ketahui, burung cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi, sebab keindahan bulunya itu menjadi sasaran empuk para pemburu liar. Alhasil pemerintah Indonesia sepakat jika burung cendrawasih termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Artinya burung cendrawasih tidak boleh diburu, disakiti, dibunuh, dan diperdagangkan. Jika ada pihak yang melanggar undang-undang tersebut, maka akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta. Selain burung cendrawasih, masih ada banyak burung endemik yang cantik dari Papua.
Salah satunya burung kasuari. Salah satu spesies burung kasuari yang merupakan hewan endemik Indonesia, yaitu kasuari kerdil atau yang memiliki nama ilmiah Casuarius benneti. Burung kasuari adalah jenis burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Burung kasuari adalah spesies asli Papua dan sekitarnya. Habitat asli burung kasuari adalah hutan hujan tropis, hutan dataran rendah, dan hutan pegunungan di wilayah tersebut. Mereka biasanya ditemukan di daerah yang lembab dan berawa-rawa, di tepi sungai atau di dekat pantai. Burung kasuari merupakan spesies yang dilindungi karena terancam kepunahan. Burung kasuari dapat tumbuh hingga tinggi sekitar 1,8 meter dan memiliki berat tubuh antara 30–70 kg, tergantung pada spesiesnya. Walaupun termasuk ke dalam jenis burung, burung kasuari memiliki sayap yang kecil, yang tidak memungkinkan mereka untuk terbang. Namun mereka memiliki kemampuan lari yang sangat cepat. Burung kasuari adalah omnivora, artinya mereka memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Sehingga mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber makanan saja. Kasuari memakan buah-buahan, daun-daunan, akar, serangga, dan hewan kecil seperti tikus, ular serta burung lainnya. Dalam makanannya, buah-buahan merupakan sumber makanan utama burung kasuari. Kakak tua raja. Kakak tua raja atau dalam nama ilmiahnya Probosciger aterimus adalah jenis burung kakak tua berwarna hitam dan berukuran besar, dengan panjang sekitar 60 cm. Burung ini memiliki kulit pipi berwarna merah dan paruh besar berwarna kehitaman. Di kepalanya terdapat jambul besar yang dapat ditegakkan. Kakak tua raja merupakan burung yang dapat ditemukan di daerah Australia, Papua Nugini, dan Irian Barat. Tidak seperti jenis kakak tua lain yang berkumpul dalam grup besar saat sedang mencari makan. Kakak tua raja biasanya ditemukan dalam kelompok kecil saja. Burung ini memakan biji-bijian, buah, dan daun. Tetapi mereka juga terkadang memakan serangga dan larva. Secara internasional, status konservasi kakak tua raja ini masuk ke dalam kategori resiko rendah, least concern, yang berarti perdagangannya dilarang secara internasional, kecuali kepentingan tertentu. Secara nasional, kakak tua raja dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.